Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terlalu keras ya? Baik. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin allazi habana bil iman wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatami anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'il asatizah wal muhtaram ummahatul muslimat allazi yahduruna fi majlis ta'lim al-ihsan ya. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo ummahat, kesempatan sore ini kita kupas soal fitnah kepada Islam. Kita udah cerita mengenai Israel Yahudi ya. Sekarang fitnahnya kepada Islam. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu Islamnya ya. Saya belakangkan dulu kupasan fitnahnya. Sekarang Islamnya dulu. Kita tanya dulu nih pada diri kita sendiri ya. Kita sudah beragama belum? Sudah ya? Semua mengaku sudah ya? Agamanya apa? Islam. Apa agama Islam? Inna dina indallahil Islam. Jadi yang diridhoi itu Allah itu agama Islam. Agama itu akar kata dal ya nun ya. Jadi ad-din masdarnya dari kata dana ya dinu dina ya. Artinya apa Bu? Tunduk. Tuh. Jadi kalau kita beragama, khususnya agama Islam, kita harus tunduk. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab, kama tadinu tudan ya. Apa yang kamu tebar itu yang kamu tuai. Jadi kalau kita itu beragamanya itu sungguh-sungguh benar ya. Kalau benihnya baik, dirawatnya dengan baik, maka panennya juga baik. Nah itulah kalau kita beragama Islam ya. Jadi kata din atau agama itu isinya tuntunan untuk menjadikan kualitas bibit manusia. Islam itu ngatur dari mulai bibit manusia ya. Bibit manusianya baik, makanya ada orang tua dulu itu bibit bebek bobot ya, harus baik bibitnya, jangan sembarangan pilih mantu. Jangan sembarangan pilih istri, pilih suami, harus dilihat bibitnya ya. Nah, setelah bibitnya baik, tumbuh menjadi manusia, manusianya juga aktivitasnya harus baik. Itu semua diatur oleh Islam ya. Maka panennya juga baik. Ya, kalau itu memang kebiasaan. Jadi Islam itu akan melahirkan satu amal kebiasaan yang aslinya memang baik. Kuncinya apa? Ikhlas ya. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisah. Jadi kuncinya memang harus ikhlas. Jadi beragama itu harus ikhlas. Gimana supaya kita bisa ikhlas dalam beragama ya? Din itu kalau dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah as-sultah wa al-qahru. Jadi kekuasaan dan memaksa. Itu maknanya din, agama ya. Jadi artinya agama itu ada pepatah Arab itu yang mengatakan din itu al-qaum. Al-qaumat. Jadi menguasai kaum itu. Jadi
agama itu harus dipaksakan, ya, harus dipaksakan dan harus dikuasakan dalam diri kita. Agama harus menguasai diri kita, bukan kita yang menguasai agama. Kalau menguasai agama nanti dalil-dalil agama dibuat. Ya, kita punya kepentingan terhadap agama bukan untuk dunia, gitu. Untuk tadi, untuk apa? Supaya bibitnya baik, aktivitasnya baik, panennya juga baik. Itu intinya, ya. Jadi kita harus memaksakan agama supaya berkuasa di dalam diri kita, gitu, ya. Kemudian gini, saya ambil analogi, artinya apa? Analogi itu ya istilahnya ya. Jadi contoh, ambil pelajaran dari burung. Kalau kita mau beragama, ya. Burung itu kan nggak perlu nafsu, nggak perlu ngotot untuk belajar terbang, ya nggak? Ada nggak burung yang sampai sekolah tinggi untuk bisa terbang? Ya, jadi nggak perlu teknologi. Burung itu cuma cukup dia paham kalau dia itu diciptakan oleh Allah sebagai burung, berlatih sekali 2 kali dia langsung bisa terbang. Ya, nah di sini maknanya bahwa kita juga harus paham tentang keinginan Allah, tentang bagaimana Allah itu menciptakan kita. Apa Allah ciptakan kita dan jin itu untuk apa? Beribadah. Ya, itu yang harus kita pahami. Kita belajar dari burung tuh. Ya. Nah, terus terkait dengan Islamnya ini ada din, ada Islam, dinul Islam. Nah, apa isinya dinul Islam? Agama Islam itu. Tadi kita sudah cerita singkat tentang din. Saya nggak kupas banyak mengenai din. Kalau saya kupas mungkin seminggu. Singkatnya aja, ambil pokoknya aja, intinya. Ya. Jadi dinul Islam itu ada din, ada Islam. Apa itu Islam? Milah. Jadi ada din, ada milah. Milah itu sistem. Jadi sistem Islam itu adalah sebuah sistem di dalam agama. Makanya kenapa dikatakan milah? Saya katakan milah di sini karena Allah pernah menurunkan agama tidak hanya Islam. Ya, tidak hanya Islam, ada beberapa agama sebelumnya Allah turunkan. Tapi sistemnya rusak. Milahnya rusak. Sekarang yang bertahan itu hanya milahnya Islam. Makanya sampai sekarang kita masih disebut umat Islam. Kalau umatnya Nabi Isa udah nggak bisa disebut umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa udah nggak bisa karena milahnya sudah rusak gitu, ya. Apa sekarang Bu maknanya Islam? Islam itu milahnya, sistemnya dari kata aslama. Aslama itu kita tunduk dan patuh. Gitu, ya. Jadi kalau secara istilah Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh hanya kepada Allah. Ya, gitu. Jadi kita menjauhkan diri dari syirik, tidak hanya dari sistem syiriknya yang harus kita jauhkan, tapi juga para pelaku syirik. Jadi kalau kita sudah tahu nih ada orang-orang yang berlaku syirik, jangan didekatin, jauhkan, karena nanti kita bisa kebawa dari perkara syiriknya dia, gitu. Ya. Jadi Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Allah Ta'ala itu menggunakan Islam itu maknanya kan tadi aslam, penyerahan diri, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi logikanya gini, kalau ad-din tadi kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala, ya, ini saya buka otak. Saya kalau ngaji itu nggak mau dongeng. Kita kalau ngaji itu harus buka otak, buka akal supaya masuk ke qalbu, ya. Jadi ad-din itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala.
Kenapa dinisbatkan kepada Allah Ta'ala? Karena ad-din itu mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Buktinya kita ya harus taat kepada Allah Ta'ala. Taat kepada aturan Allah, taat kepada hukum Allah, taat kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat-taat lainnya hanya kepada Allah. Gitu. Nah, al-milah tadi, sistemnya Islam tadi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kepada Rasulullah? Karena Rasulullah yang mengajarkan kita sistemnya. Sistem taat kepada aturan Allah itu gimana, sistem taat kepada hukum Allah itu gimana, cara syariat Allah itu taatnya kita harus gimana, itu Rasulullah yang mengajarkan, bukan Allah yang mengajarkan ke kita. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kita harus langsung Al-Quran langsung kepada Allah, lewat siapa? Nah, itu ya. Rasulullah yang mengajarkan sistem aturan dan hukum, kemudian syariat kepada Allah dan lain-lain yang ada di agama Islam yang Allah turunkan. Kemudian yang ketiga itu ada mazhab. Ya. Mazhab itu dinisbatkan kepada para mujtahid. Yang kita kenal sekarang itu Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Ya. Itu aja Bu. Mazhab itu jangan kita bicara yang lain-lain. Ya, itu aja dulu. Bisi liur. Ya. Saya bukannya nggak mengakui orang ada yang mengatakan mazhab-mazhab yang lain selain yang 4. Liur lah. Kok opatnya orang besi liur, jangan tangan tapi ke air lah. Tong ditambah deh gitu kan. Gitu. Jadi mazhab itu menjelaskan keseluruhan yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan hadis. Ada ajaran-ajaran Al-Quran, sistem Al-Quran yang belum diterangkan. Karena sifatnya masih global, ya, masih sifat makro, universal, maka diterjemahkan dengan hadis. Kemudian hadis diperjelas lagi, diperdetail lagi oleh mazhab. Ya. Itu oleh para ulama. Mata ulama disebut sebagai warasatul anbiya. Kalau yang menjalankan. Kalau yang nggak menjalankan nggak disebut, ya. Supaya apa adanya mazhab? Supaya agama yang kita pegang itu bisa sempurna dan bisa menyeluruh di semua aspek, baik keyakinan, pemikiran, akhlak, juga amal, perbuatan dan segala macamnya. Ya, karena waktu itu kan bergulir. Di zaman Rasulullah itu belum ada kendaraan selain unta dan kuda, selain makhluk hidup, sehingga fikih kendaraannya juga beda dengan sekarang. Ya, gitu. Mungkin doanya sama, tapi perkembangan zaman itu berkembang terus sehingga diperlukan mazhab karena fikih berkembang. Ya, kalau hadis kan nggak berkembang, selesai Rasulullah ya selesai. Nggak mungkin ada orang ngaku ulama sekarang ngeluarin hadis, karena ada matan, ada sanadnya, harus jelas. Sekarang yang bisa kita pegang adalah untuk kemajuan zaman ini dalil-dalil daripada ulama yang nyambung kepada Rasulullah dan Allah. Ya, nggak bisa kita hanya pegang, hadisnya nggak ada, di mana? Gitu, ya, gitu. Nah, itu jadi ini saya tulis ini supaya singkat, padat, tapi kita maknanya paham, kita terhadap maknanya di Nur Islam. Ya, jadi ibu udah nggak aneh lagi sekarang dengan agama Islam. Semakin yakin nggak kita beragama Islam? Iya. Bagaimana kita yakin? Emang tadi saya cerita udah cukup? Belum kan? Saya belum cerita bab fikih, belum cerita bab tauhid, belum cerita tasawuf. Ya, artinya dari dasar yang tadi saya sampaikan itu, ketika kita bertambah yakin terhadap dinul Islam, harus ada motivasi dalam diri kita untuk selalu tolabul ilmu tentang Islam, ya, gitu. Ilmunya apa? Akidah, syariat, akhlak, ya.
Kalau kita dengar selama ini, kita kenal Islam itu dari ustadz dan kiai bahwa Islam itu ilmunya adalah akidah, syariat, dan akhlak. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah itu bunyinya apa? Iqra. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita disuruh membaca, ya, membaca apa yang Allah sudah ciptakan. Berarti akidah, syariah, dan akhlak itu harus terkait nyambung dengan yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan di dunia maupun di langit ini harus kita kaitkan dengan ilmu akidah, syariah, dan akhlak. Makanya kalau ibu tolabul ilmu, ya, ada istilah, saya nggak bicara hadis di doif atau apa namanya, tolabul ilmi faridotun minal mahdi ilalah. Nah, wajibnya mencari ilmu dari apa namanya, pangkuan, ya, sampai ke apa itu? Yang lahat. Nah, itu belum selesai, Bu. Ibu dari Projo ke alam dunia udah langsung ngaji Islam, sampai ibu meninggal belum tamat pasti. Ya. Karena saking luasnya ilmu Islam. Jadi apa yang Allah ciptakan semuanya itu harus kita terjemahkan dalam kaidah 3 ilmu tadi. Kaidah akidahnya, kaidah syariahnya, dan akhlaknya. Karena semua nyambung, Bu. Ya. Maka kalau kita mutola'ah, Bu, dari dalil-dalil yang tadi saya sampaikan, ada hubungan apa nih? Saya membiasakan, Bu, kalau menelaah dalil, menelaah kitab, ya, saya selalu bertanya dulu kepada diri saya dari apa yang saya baca. Ada hubungan apa perintah membaca Iqra tadi dengan fondasi Islam? Yang tadi, ya, fondasi Islam tentang tauhid, fikih, tasawuf. Bagaimana penjabarannya? Nah, sebelum saya sampaikan ke ibu-ibu, saya harus jawab dulu. Begitu cara ngaji. Supaya ketika saya ngaji nggak jadi dongeng. Ya, kalau jadi dongeng kan seri kali. Ya. Nah, penyambung sebagai ikatannya itu apa? Antara ilmu Allah tadi, akidah, syariah, akhlak, ya, tauhid, fikih, tasawuf, ilmunya tadi, dengan Iqra, perintah Iqra, kan harus ada nyambung. Kalau nyambung buat apa? Ya kan? Kenapa kok Allah perintahkan kepada Rasulullah pertama membaca? Kemudian sekarang yang dikenalkan oleh para ulama kepada kita, ilmunya Islam itu akidah, syariah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf. Nyambungnya di mana? Ya kan? Sekarang kalau kita jabarin dulu satu, Iqra-nya kita jabarin, ilmu tauhid, fikih, tasawufnya kita jabarin, belum ketemu sambungannya, itu udah belum mati. Itulah tugasnya ulama, Bu. Tugasnya ulama itu adalah menjabarkan ilmu, menyampaikan ilmu supaya nyambung dengan tauhid, fikih, tasawuf, supaya dengan nyambung dengan akidah, syariah. Makanya lahirlah ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ya. Nah, sekarang saya sambungkan. Sambungannya apa? Akal. Kenapa akal? Karena Allah ciptakan manusia itu dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya, perbedaannya hanyalah akal. Sama, yang lain semua sama. Tangan walaupun bentuknya beda, fungsinya sama. Tumbuhan punya fungsi tangan, hewan punya fungsi tangan. Yang mereka nggak punyai, yang beda dengan kita, yaitu akal. Maka sambungannya Iqra tadi dengan ilmu-ilmu Islam, tauhid, fikih, tasawuf adalah untuk apa? Menyempurnakan akal, supaya kita bisa menggunakan akal dengan baik dan benar. Karena Allah kasih alat yang terbaik apapun, kalau nggak tahu fungsinya, mubazir nggak? Mubazir. Ibu beli teknologi yang canggih, tanpa ada manual booknya, ibu nggak bisa pakai, ditonton karena nggak tahu cara pakainya.
Makanya kita juga harus tahu cara menggunakan akal kita. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Ya, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu waqtilafil laili wan nahari, dan sini bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Jadi ciptaan-ciptaan Allah itu adalah gunanya itu untuk tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Makanya Bu, sejarah Nabi dari dulu itu untuk sebelum menerima wahyu selalu keluar, berjalan malam, merhatiin langit, merhatiin bulan, merhatiin matahari. Semua ciptaan Allah dipelajari oleh para nabi dulu sebelum dapat wahyu. Karena mereka akan bicara dulu dengan cara pikiran mereka dulu. Kita melihat ayam, kita melihat pohon, kan kita akan berpikir, oh pohon ini seperti ini, ayam ini seperti ini. Udah kepikirin semua belum? Belum. Itu ada batasan manusia. Baru Allah turunkan wahyu kepada Nabi, kepada Rasul, ya. Supaya apa? Supaya menyempurnakan dan menjawab apa yang selama ini dia pikirkan. Ketika kita berpikir kan banyak kita nggak menerima jawaban, Bu. Ya, guru-guru aja kalau ngasih pertanyaan sama murid, apa semua murid langsung bisa jawab? Enggak. Ya, nah gitu juga kita. Ya, Allah kasih dulu, udah sebelum saya kasih wahyu kamu pikirin dulu sendiri, nyampe enggak? Kalau nggak nyampe baru, kan gitu. Ya. Nah. Kenapa manusia dikasih akal ke Allah? Karena ada kepentingan Allah. Kepentingan Allah apa? Menciptakan manusia sebagai khalifah. Dalam sejarah Allah menciptakan manusia diprotes nggak? Diprotes. Malaikat protes, jin protes, maka jadi iblis. Ya, kalau malaikat udah protes, udah dijelaskan sama Allah, tobat, maka tetap malaikat. Kalau iblis protes dijelasin sama Allah tetap nggak terima jadi Allah, makanya iblis. Iblis itu balasan, artinya yang tertutup. Ya, gitu. Nah, karena manusia itu Allah butuhkan untuk juga Allah buktikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama kepada malaikat dan iblis tadi dan jin, ya, bahwa Allah itu menciptakan manusia tidak mubazir dan pasti tepat dan benar. Allah menciptakan manusia, maka manusia diberi akal Allah. Bahkan malaikat yang begitu ibadah setiap waktu nggak dikasih akal, ya, apalagi jin, gitu. Ya, makanya sekarang kita bisa tahu nih Bu, ya. Bacalah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf dengan menggunakan akal. Nah, itu ketersambungannya wahyu pertama dengan ilmu Islam. Ya, makanya wahyunya pertama itu Allah perintahkan baca. Ya, membaca dengan apa? Dikasih modal sama Allah alatnya untuk baca, akal. Karena kalau kita baca nggak pakai akal, udah ngerti-ngerti. Ya, baca resep dokter gitu bisa murah. Ya, gitu. Nah, dengan akal kita, Bu, dengan ilmu kita, ini saya cerita dulu bagaimana kita memahami ilmu tauhid dengan akal kita. Ini saya kasih yang sederhana, ya, supaya gampang. Karena kalau yang susah-susah saya juga nggak bisa jelasin. Makanya saya kasih yang gampang. Memahami tauhid itu juga harus pakai akal. Ya, contohnya bagaimana? Allah berfirman kepada di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Itu kan firman Allah. Ya, firman Allah sudah menjelaskan Allah sendiri yang bicara, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tapi di Al-Quran Allah juga menjelaskan wa huwa samiul basir. Allah juga maha melihat, Allah juga maha mendengar, dan Allah maha
melihat. Bahwa Sami Basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Sama nggak dengan kita? Hah? Sama nggak? Sama, kita melihat juga, kita mendengar juga. Jadi bedanya dengan Allah itu laisa kamitslihi syai'un-nya di mana? Di mana? Ya. Nah, disinilah bu ulama. Mata ulama mengeluarkan ilmunya, yaitu terjemahan dari laisa kamitslihi syai'un itu ada di dalam sifat 20. Itu siapa yang menciptakan sifat 20? Allah apa Rasul? Hah? Ulama. Adakah hadisnya sifat 20? Ada nggak Qurannya sifat 20? Nggak ada. Ulama. Makanya ulama mengatakan mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk ciptaan. Ini ulama menjelaskan firman laisa kamitslihi syai'un. Ditegaskan lagi oleh ulama. Allah juga melihat beda dengan kita. Gitu, ya. Kemudian Allah juga katakan, ulama juga katakan qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Kita melihat perlu dibantu enggak? Enggak perlu. Ya, kalau kita belajar anatomi berarti kita dibantu. Apalagi lagi aksa tambah ya. Alat bantu kacamata. Allah perlu nggak anatomi? Disitulah maka dijelaskan ulama qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri. Ibu bayangin gimana? Jangan dibayangin. Pokoknya mah bayangkan anak beda dengan orang gitu ya. Itu laisa kamitslihi syai'un. Itu sedikit saya cerita tentang memahami tauhid dengan akal. Yang kedua sekarang memahami fikih juga pakai akal. Ya. Waqala Nabi SAW ini diceritakan dalam satu hadis ya, riwayatnya dari Aisyah. Rasulullah SAW itu berkata gini, bersabda ya, rufi'a qalamu an salasin, diangkat pena itu dari 3 kelompok. Ya. Jadi ada 3 kelompok manusia yang bebas dari hukum. Pertama, anina ini hatta yastayqidh. Ya. Orang tidur sampai dia bangun. Ya. Wa anisogiri hatta yahtalima. Ya, anak kecil sampai dia balik. Sampai mimpi basah. Mimpi basah itu kumanya. Kesangan merenya. Ya. Terus nukatilu wa anil majnuni hatta yang gila. Orang gila sampai dia berakal. Artinya di sini pentingnya menjalani fikih itu, mengamalkan fikih, memahami fikih dengan akal. Kalau nggak ada akalnya bebas, ya. Makanya di situ pentingnya kita berakal. Nah, saya mau ambil satu contoh kaidah akal dalam fikih. Ibu wudu, fikih toharoh ya. Ibu wudu, selesai ibu wudu itu wudu dai. Maaf nih, pantat rusak nggak? Nah itu keluar gimana? Kenapa kok fikihnya nggak ngajarin usap pantat habis kan? Masuk akal kan? Cek akal iya mah. Akal orang ya anu canepi, masuk akal kan? Anu iya di dia, anu bunyi anu usap muka. Ya, coba tanyakan ke ulama, ke kiai, jawabnya rek kumaha? Salah tuh kan? Pikir nate. Salah tau? Kenapa enggak? Ilmu itu
menentukan sebab akibat. Ketika kita hidup, yang berakibat adalah Bau. bau itu di mana? Di hidung. Malu enggak kita? Malu. Kalau makan malu enggak? Enggak tutup. Ya? Nah, itulah fungsi akal. Saya salah satu kasih pencernaan yang paling mudah lah. Gitu. Kalau cerita yang lain, iya, gampang banget. Ya, gitu. Nah, sekarang memahami ilmu tasawuf juga harus pakai akal. Ya. Nah, Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, manusia itu ketika berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan akhirat, modalnya apa? Apa kata Rasulullah? Akal. Kalau untuk berlomba-lomba mendapatkan kemuliaan dunia, modalnya apa ya Rasul? Kata Rasulullah, akal. Loh, kok bisa akal? Kan yang menyebabkan dihisab itu karena pekerjaan, karena amal. Kenapa akal? Nah, ya, ini kita bicara tasawuf. Kita ngaji tasawuf, ya. Karena orang berbuat sesuatu itu sumbernya dari Akal. ketika akalnya baik, perbuatannya jadi Baik. Ketika akalnya jelek, perbuatannya jadi jelek. Nah, di situ. Ya, jadi kemuliaan dimanapun kita, baik di dunia maupun di akhirat, tetap utamanya adalah akal. Ya, itu tasawuf. Ya. Makanya saya ngeluarin istilah tasawuf itu saya nulis, ya, saya bikin istilah tasawuf sendiri. Ya, tapi saya bukan ulama, bukan. Ini mah iseng. Ya. Tahratul aqi husnul ikhtiyari. Ya. Wa dalilu laka sohbatul akhlakul ikhtiyari akhyari. Ini istilah yang saya keluarkan, jadi yang saya buat. Buahnya akal adalah baiknya ikhtiar. Artinya orang itu kelihatan akalnya baik atau tidak dari ikhtiarnya. Kalau cara dia berikhtiarnya baik, maka akalnya baik. Kalau dia ikhtiarnya buruk, maka akalnya buruk. Orang yang koruptor itu akalnya buruk. Ya. Orang yang mencuri akalnya buruk. Jadi menentukan ikhtiar akalnya. Ya. Wa dalilu laha sohbatul akhlakul ikhtiyari akhyari. Dan landasan orang-orang yang mau ikhtiar adalah akhlak yang terbaik. Jadi sebelum kita berikhtiar itu, kita harus memikirkan dulu ikrok tadi. Pikirin dulu kita akan melakukan apa, baik apa enggak, sesuai enggak dengan kaidah tauhid kita tasawufnya. Kalau enggak, jangan dikerjakan, jangan diikhtiarkan. Ya, ini enggak ada di kitabnya, Bu. Adanya di handphone saya doang. Karena saya nulis sendiri nih. Bahasanya nggak tahu benar, nggak tahu enggak, tanya tuh Ustazah di dalam. Gitu. Ya. Karena saya bukan ahli bahasa Arab, cuma iseng-iseng aja. Ya. Jadi Bu, kalau ngaji itu bukan dongeng, harus pakai ilmu dan akal. Ya. Begitu juga orang yang mau usaha harus pakai akhlak yang baik, baru disebut berakal. Gitu. Ya. Masih ada waktunya Bu, mau diterusin atau mau selesai? Jam 5 aja. Udah jam 5 sih, kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Ya, tutup aja ya. Jadi pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Insya Allah masih melanjutkan kupasan ini supaya lebih jauh lagi. Ya. Inna usahamun qaribah wa qaribah ya hajat. Subhanallah.